Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, kemarin kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Kaget aku. Apa itu cerondol ya? Dicari dari pagi nggak nongol, nongol-nongol bawa kabar katanya ada kebakaran hari ini. Di mana? Di Jakarta kebakaran. Adakah kebakaran di Jakarta betul-betul kebakaran? Tanggal 10 Desember? Mudah-mudahan tidak ya. Dari tadi pagi dicari nggak nongol-nongol teman-teman yang aku ngomongin soal mimpi tadi. Itu aku udah coba cari dia, tapi dia sibuk kemana-mana pulang-pulang bawa kabar katanya ada kebakaran. Mudah-mudahan nggak ada ya hari ini ya. Insya Allah Jakarta 10 Desember nggak ada kebakaran. Amin, amin. Kadang-kadang cangkap beda itu, tak ngomong gini, pengen aku remet rasanya mulutnya cerondol itu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Yang baru bergabung, terima kasih banyak. Yang sudah sering bergabung, selamat datang. Yang belum kenal, salam kenal. Yang sudah kenal, I love you so much. Apa sih Tulus? Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, ayo dong support Master dengan di subscribe. Pencet tombol subscribe-nya, loncengnya jangan lupa ini. Jangan lupa juga like-nya juga, dibantu share juga. Kemudian jangan skip iklan yang pendek juga. Pokoknya semuanya disupport Mas Tulus ya. Aku yang sudah disupport, terima kasih. Semoga supportnya jenengan, sesupportnya kan baik ya. Jadi aku berharap juga tuh doa yang baik juga kembali kepada jenengan yang di rumah. Terima kasih supportnya. Yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang mungkin sekarang sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang sedang dalam kondisi punya hutang piutang semoga hutang endang lunas. Yang sekarang mungkin keadaannya sedang kurang baik, Mas Teh doakan semoga segera membaik, Allah angkat dari beban-beban buruknya. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat. Jakarta sebenarnya hari ini sudah agak gerimis-gerimis, ada angin-angin juga, dibilang panas, mendung itu nggak terlalu panas, tapi hawanya aku tetap gerah, aku nggak tahu kenapa, no. mengkilap kabeh yo, lengar banget ya jidatnya, kalau kata orang Betawi lengar, ini sebenarnya agak-agak berair teman-teman tuh. Karena memang meskipun hujan nggak tahu, aku rasanya hawanya seperti itu. Apakah memang kalian ada yang ngerasain hal yang sama? Rasanya semerombong ya guys, kayak mau ada apa gitu. Ya seperti yang tak ceritakan di video tadi pagi itu loh, yang tadi tak syuting sebentar tadi. Itu yang aku rasain betul-betul, dan sampai sekarang aku syuting video kedua buat tayang malam aja. Tuh keringetnya nauzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja. Tapi di video ini sepertinya
aku harus meminta kalian untuk waspada. Kenapa? Karena di fenomena munculnya ikan kembali ya teman-teman. Kenapa kembali? Karena fenomena munculnya ikan di di Pelabuhan Panjang di beberapa titik ini kembali terjadi dan justru melebar atau meluas ke beberapa wilayah lain. Ada yang terulang di beberapa hari yang sama, ada yang setelah beberapa hari yang sama. Dan maaf sekali dari beberapa video yang saya kumpulkan dari 6 Desember ya sampai terakhir kemarin di tanggal 9 Desember, beberapa video yang saya lihat ada yang dari Lampung, dari Cilacap dan juga perairan lain di wilayah Indonesia terkait dengan kemunculan ikan-ikan ini. Kalau saya baca melalui angkanya, mohon maaf, ini bukan pertanda baik. Nanti kita akan jabarkan lebih detail ya. Sebelumnya seperti janjinya Mas Tulus, kayaknya Mas Tulus harus pamer dulu deh hasil sedekahnya. Ini kan sudah tanggal 10 ya guys. Coba kita hitung, siapa tahu sudah 2 juta. Ya kan? Kemarin kan masih 700 kurang dikit yang waktu kemarin beberapa hari yang lalu. Per tanggal 10 Desember 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rek. 1.415.000 rupiah ya. 1.415.000 rupiah. Barakallah per tanggal 10 Desember 2024. Terima kasih. 20 nanti 1.400.000 lagi 28. Pas di hari mendekati hari pembagian atau hari masaknya atau hari pembagian nasi boxnya, semoga Allah kabul cukup, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Katakan amin. Amin ya Allah. Kabul hajate, kabul hajate. Aku percaya bahwa jenengan-jenengan yang mengaminkan doa saya ini adalah orang-orang yang dipilih sama Allah untuk membantu hajat saya. Jadi saya percaya bahwa ini akan Allah cukupkan. Amin. Desember tetap akan ada nasi box. Amin ya Allah. Teman-teman yang masih pengen bantu, silakan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI yang di kolom deskripsi ya. Minimalnya 12.000, selebihnya terserah teman-teman. Saya hanya bisa bilang terima kasih untuk yang sudah bantu sedekah. Semoga Allah berkahi. Allah berkahi usianya, Allah berkahi hajatnya, Allah berkahi rezeki dan juga usahanya, dan segala sesuatunya Allah jadikan berkah. Amin. Semoga apapun niat hajat yang dituju disampaikan sesuai dengan niat dan yang dihajatkan. Amin. Menang osik tondo. Jan aku gumun karo trondol iki kok. Kebiasaan gitu loh. Tak beleh ngono kali. Dusune itu kono. Bapak ning kono. Ngono. Ora nek wong ngomong ku nyelatu. Tak rambut lambimu. Jengkel lah kadang-kadang. Temomo tak soto ngono lho Mas. Jengkel aku. Gara emang dongo ki nyruwocos ngono lho lambene iki senengane. Mas Wardi itu kan hari ini kan memang pulang ke Lampung. Pulang ke Jakarta dari Lampung. Nah, dia tuh ikut kakaknya. Cuma mungkin dia itu nggak bersahabat dengan temannya Wardi. Sedangkan kan dia ayam. Wardi itu temennya kan kera yang gede gitu kan, kayak King Kong. Dia takut sama keranya Wardi, tapi dia ngeyel mau ikut. Jadi aku tuh kesel sama dia hari ini teman-teman. Tahu-tahu pagi-pagi dipanggil nggak ada. Tahu-tahu nongol ya kan. Katanya tadi nemenin Wardi, ya oke. Aku nggak masalah karena aku pikir lagi gelombang tinggi kan. Aku pikir ada apa-apa, ya mudah-mudahan ditemenin Cerondol biar lebih aman. Tahu-tahu nongol ngoceh gangguin orang syuting. Temen mau tak soto lho rumah saku kita. Ngono. Greget aku nyelot. Tapi lek BTE kaya Cerondol lah. Model ngene iki pahit biasanya.
Astagfirullahaladzim. Wis, ojo nganu rek, wis balik meneh mau ya. Pokoknya terima kasih banyak yang sudah bantu sedekah nasi box. Tanpa terkecuali Gusti Allah berkahi jenengan, usahanya, umurnya ya, kemudian segala sesuatunya Allah berkahkan. Hajatnya apa, niatnya apa Allah sampaikan. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Hajat baiknya yang bersedekah semoga segera Allah kabul, dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan yang bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Teman-teman, di hari Senin kemarin pengiriman minyak bidara sudah saya selesaikan, tetapi kemarin ada yang alamatnya masih belum terkonfirmasi. Jadi hari ini masih ada 3 yang belum dikirim karena alamatnya kurang jelas ya. Alamatnya tepat tapi kode posnya nggak tepat. Jadi Mas Tulus harus mencocokkan dulu, harus konfirmasi ulang. Tetapi kemungkinan hari ini jam 1 siang, maksimal di jam 3 sore insya Allah semuanya sudah pick up, sudah berangkat untuk minyak bidaranya ya. Yang memesan silakan DM ke WhatsApp di 0857, sebutkan nama, alamat lengkapnya, kode pos, pesannya berapa, kemudian langsung WhatsApp ke nomor WhatsApp di 0857. Mas Tulus saya pesan 1, alamatnya ini, kode posnya ini, gitu nggih. Oke. Terima kasih yang sudah sampai, semoga manfaat jadi obat. Teman-teman yang mungkin sekarang sedang dalam kondisi sulit, atau artinya sedang dalam kondisi kesusahan dan sedang sakit, tetapi pengen mencoba minyak bidara dan dalam kondisi tidak memiliki rezeki, apabila memang betul-betul membutuhkan, silahkan DM Mas Tulus, insya Allah Mas Tulus bantu. Oke, DM saja untuk yang siapa tahu jadi obatnya jenengan, siapa tahu yo. Nek misale cocok yo monggo DM Mas Tulus, lek nggak di rezeki mau dibayar nanti boleh, mau misale aku nggak di rezeki dikasih juga enggak apa-apa insya Allah. Mas Tulus akan ukur semuanya ya. Monggo DM saja ke WhatsApp di 0857. Matur nuwun, muga-muga yang saya kirimkan manfaat buat yang butuh dan juga manfaat jadi obat, jodoh dadi tombo. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Awalnya beberapa hari lalu saya mendapatkan video beberapa pengulangan hal yang sama, termasuk salah satunya yang pernah kita bahas sebelumnya teman-teman, yang pernah kita bahas terkait dengan di Pelabuhan Panjang Lampung Selatan ada muncul ikan-ikan tiba-tiba naik ke tepian ya. Dan terakhir ternyata setelah kita bahas sebelumnya, nongol lagi atau muncul lagi fenomena seperti itu. Sebelum ikan-ikan itu muncul, gelombang tinggi di wilayah Selat Sunda. Kemudian setelah ikan itu muncul, ada gelombang tinggi di Selat Sunda sehingga mengganggu perjalanan antara Merak menuju ke Bakahuni. Nah, sekarang tiba-tiba di 6 Desember kemarin pas Mas Teh ulang tahun, kembali ada pengulangan fenomena yang sama, yaitu melompatnya ikan-ikan ini di Pelabuhan Panjang. Tetapi per tanggal 7, 8, dan juga 9 kemarin, saya juga mendapatkan beberapa video yang dikirimkan oleh teman-teman dari beberapa wilayah. Salah satunya tadi pagi saya baca dari Mbak Naza Kasih kalau tidak salah, di Cilacap. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Ada juga fenomena yang sama. Terus beberapa tempat juga sama, tapi yang saya garis bawahi hanya yang di Lampung dan di Jawa Tengah saja atau di Cilacap saja. Dan kemarin saya bilang bahwa ini fenomena biasa, ini fenomena yang biasa terjadi. Harapan saya betul, amin, mudah-mudahan hanya fenomena biasa saja. Di Pelabuhan Panjang kembali terjadi hal serupa seperti sebelumnya. Kemudian di wilayah Cilacap ini konon katanya terjadi di hari yang sama, di hari berikutnya, tetapi tidak jauh jangkanya. Habis muncul, besoknya muncul lagi, 2 hari berturut-turut. Di beberapa wilayah ada yang 3 hari setelahnya muncul lagi. Kemudian ada yang beberapa jam setelahnya muncul lagi. Awalnya pagi ada, siang nggak ada, sore muncul lagi. Sebenarnya kita hanya bisa berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amin ini sebuah fenomena biasa yang tidak memberikan pertanda apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetapi mohon maaf teman-teman, apabila kalian bertanya, Mas Tulus, kemarin kan ada fenomena ikan muncul ya, kemudian sekarang ada lagi. Yang kemarin Mas Tulus bilang secara hitungan angkanya insya Allah masih aman,
Dan secara yang disampaikan BMKG juga, ini bro sebuah fenomena yang biasa terjadi dan tidak berarti akan adanya tsunami, akan adanya gempa, akan adanya musibah-musibah lain. Tetapi karena faktor perubahan suhu di air laut tersebut, sehingga mereka mencari yang lebih hangat. Dan jatuhnya mereka nyari di pinggir-pinggir pantai dan sampai melompat, karena memang itu fenomena alam. Dan artinya saya masih menggarisbawahi kalau yang kemarin, itu adalah fenomena biasa. Dan di video kali ini, secara hitungan angkanya, secara dari beberapa kejadiannya, saya melihat ini sepertinya ada sebuah pertanda yang harus dijadikan kehati-hatian. Meskipun sekali lagi, menurut para ahli ini bukan fenomena sesuatu yang akan muncul sesuatu gitu ya, karena mau ada musibah dan seterusnya. Tetapi hewan memang betul-betul makhluk yang sensitif, yang bisa memberikan clue atau bisa membaca alam sesuai dengan insting mereka. Sehingga kalau memang ada kemungkinan hewan-hewan menjadi pertanda akan adanya sesuatu di laut tersebut, mungkin saja sebetulnya. Tetapi secara riset itu tidak terbukti, ya, dan merupakan hanya fenomena biasa saja. Tetapi yang kali ini, baik yang di Cilacap, baik yang di Lampung, dan juga beberapa wilayah yang terjadi belakangan ini, tanggal 6 sampai tanggal 9 Desember, menurut saya, secara hitungan angkanya, saya melihat potensi yang maaf sekali kurang baik terkait dengan fenomena ikan ini. Meskipun secara garis besar, secara pribadi saya juga beranggapan amin, mudah-mudahan ini hanya fenomena alam biasa, tidak menjadi dampak atau tidak terdampak oleh sesuatu. Harapan saya itu. Tetapi sekali lagi, secara garis besar ketika saya hitungkan lewat angka, memang ini sebuah pertanda yang kurang baik. Apa ya? Panas ngono lho rek. Dadi aku iki yo ngelak terus ki lho rek, delokno ki. Kipase lo mandek ning aku. Allahu Akbar. Di luar lagi mendung. Piye jali? Sewajarnya nggak kayak gini. Dan aku baca beberapa komentar juga ada yang mengatakan kalau ternyata juga sama, gerah juga gitu loh meskipun hujan sempromong. Jadi aku rasa bukan karena faktor tubuhku yang, ya wajar sih orang gendut gampang keringetan, tapi bukan aku doang yang ngerasain ya. Rasanya tenggorokan juga lebih sering kering kalau aku tuh kayak mudah kering, kayak gampang haus, terus kemudian panas. Itu yang aku rasain. Jadi kayak beda aja gitu. Makanya aku pas teman-teman share info ini, awalnya udah pernah kita bahas, nggak akan saya bahas lagi. Tapi setelah saya rinci, saya hitung lewat angka, naudzubillah, ada sebuah pertanda yang kurang baik. Apa yang memang bisa Mas Teh sampaikan di balik musibah, di balik fenomena ini? Yang pertama, satu hal yang harus kita garis bawahi, saya terkuat melihat ada elemen air di sini. Air, tanah, angin, ini merupakan salah satu elemen yang patut diwaspadai ketika menjadi pertanda musibah. Dan musibah yang paling dominan untuk kita waspadai di balik fenomena ini adalah air. Yang paling dominan, yang paling besar, yang paling kuat, yang paling perlu diwaspadai adalah musibah air. Sedangkan fenomena ini muncul dari air. Ini yang harus kita waspadai. Ya, teman-teman, 6, 7, 8, 9. Ini masih ada perlambang gelombang tinggi loh. Ya Allah ya Rabb, aku nggak tahu apakah ini tsunami atau seperti apa, tetapi air dengan gelombang tinggi ini bisa diprakarsai juga karena gempa. Saya melihat ada potensi tanah di sini yang menjadi dua potensi, sama seperti sebelumnya. Yang pertama, dia bisa hancur karena air, bisa juga tanah ini yang memprakarsai air, berarti gelombang tingginya bisa juga berarti tsunami. Entah besar, entah kecil karena gempa dan seterusnya. Atau di sini kan elemen tanah ya teman-teman. Di perairan Banten itu pernah terjadi tsunami kecil gara-gara ambrolnya salah satu gunung yang sedang erupsi, yaitu Anak Rakatau pada waktu itu. Dan ini hal-hal yang harus diwaspadai. Semromong panasnya kita melihat ada potensi-potensi gunung yang akan erupsi, dan Anak Rakatau itu berada di tengah laut dan bisa berpotensi menjadi musibah di pinggiran pantai ketika dia erupsi secara besar kemudian membawa material yang besar ke laut Selat Sunda. Ini salah satu hal yang harus diwaspadai. Tetapi hal yang paling kuat saya perhatikan memang adalah air
Di balik fenomena ini saya melihat potensi air. Jadi aku tuh jadi berpikir yang enggak, walaupun prasangkaku amin semoga nggak terjadi apa-apa. Tetapi secara garis besar, ketika saya melihat ini potensinya air, fenomenanya terjadi di air, kemudian ada gelombang tinggi dia prakarsai oleh angin, oleh tanah. Di sini juga ada beberapa poin yang akhirnya saya garis bawahi dan cukup mengerikan menurut saya karena bisa berarti juga atau berdampak ke gelombang tinggi karena tsunami atau gelombang tinggi karena angin karena memang kita juga sedang dalam faktor cuaca ekstrim ya teman-teman. Jadi ini beberapa faktor bisa berpengaruh bahkan bisa menjadi full power ketika mereka menjadi satu. Dampaknya ketika kita baca melalui angka 8 dan juga 9 Desember ini justru benar-benar saya melihat ada poin yang sangat kurang baik di balik kejadian ini atau di balik fenomena ini. Sekali lagi teman-teman, di garis bawahi dulu disclaimer dulu ini hanya sebuah hitungan angka menurut versinya Mas T. Mas T juga bisa salah dan Mas T juga pasti bisa salah. Jadi teman-teman nggak perlu serius, silahkan diukur saja, dicari tahu, kemudian dilihat atau dibuktikan apakah memang ada potensi itu. Harapan kita ini bukan fenomena buruk atau oke, sama seperti disampaikan para ahli ini fenomena biasa aja tapi bukan bertanda buruk. Harapan saya itu. Tetapi di sini fenomenanya sorry, elemen yang menang sih. Elemennya itu ada air. Yang paling utama tuh air, teman-teman. Kemudian di sini ada angin yang kedua, yang terakhir adalah tanah. Nah, di balik tanah, air, dan juga angin ini ada satu sinergi yang mereka saling berhubungan, yaitu tanah dan juga air. Ini salah satu hal yang masih perlu diwaspadai, apalagi saat ini kita sedang dalam kondisi siklus opo kayak jeneng enek opo angin tropis opo ngono lho. Jadi kita tuh sedang diancam oleh cuaca ekstrim. Sampai tadi pagi aku baca berita bahwa BMKG itu sedang memodifikasi cuaca supaya meminimalisir musibah yang terjadi di Jabodetabek. Aku tadi baca sempat ada beberapa info yang saya baca di detik.com kalau tidak salah. Itu tuh ada modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BMKG di sekitar Jabodetabek untuk menghindari musibah yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Ini hal yang masih berlaku teman-teman. Hal yang masih harus kalian waspadai terkait dengan beberapa hal. Salah satunya ya tadi ada musibah-musibah yang berpotensi terjadi di bagian membaca angka dari kejadian fenomena-fenomena alam seperti ini. Sepertinya juga harus waspada. Nah, apakah masih di perairan yang sama Mas Tulus? Nah ini yang agak buruk. Di pembacaan angkanya potensinya bisa terjadi di tempat yang sama. Artinya di Laut Selat Sunda, di laut yang sekarang sedang ada fenomena-fenomena ikan yang melompat ini ada kemungkinan akan terjadi sesuatunya tadi apa ya dicerna dari elemen-elemen yang saya baca tadi. Harapan saya mudah-mudahan tidak. Dan ini kan hanya sekedar membaca angka, saya juga bisa salah. Toh para ahli juga sudah menyampaikan kok ini cuma fenomena biasa karena perubahan suhu air laut, bukan karena adanya sesuatu. Tetapi sekali lagi saya melihat ada sebuah potensi yang kurang baik kalau dibaca melalui angka. Jadi kalau di garis bawahi Mas Tulus, ikan yang muncul lagi dari fenomena sebelumnya, kalau yang sekarang apakah pertanda buruk? Jawaban saya iya. Ini pertanda buruk, bukan pertanda baik. Jadi harus waspada. Mudah-mudahan nanti ada sesuatu yang bisa dideteksi lebih awal kalau misalnya mau terjadi sesuatu. Harapan Mas Tulus, mudah-mudahan lagi dan lagi saya berharap ini sebuah fenomena biasa dan bukan menjadi pertanda akan sesuatu yang buruk ya. Mari doa sama-sama, semoga Allah hindarkan kita dari bala, Allah jauhkan kita dari yang kurang baik, semoga Allah dekatkan kita dengan kebaikan dan tentunya dijauhkan dari musibah, bala, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Iya tak. Dia ini kadang-kadang apa ya? Bukan membawa fitnah, tapi maksudnya itu dia ngasih tahu kalau Mas Wardi tadi bawa motornya ngebut katanya. Ntar laporan dia. Aduh, kalau aku yang ada saya jadi berantem sama Wardi gara-gara condol ya. Tapi emang anak itu kalau bawa motor, kalau saya lagi di Bojong, saya cubitin baru dia pelan, kalau enggak, Masya Allah. Selamat minta doanya ya Mas Wardi biar selamat berangkatnya sampai di Jakarta. Amin. Terima kasih banyak itu ulasan Mas Tulus.
Ya, anggap saja sebagai ulasan-ulasan kecil, harapan kita tetap yang sama. Semoga yang saya hitung tadi salah dan tidak terjadi. Amin. Meskipun artinya saya melihat ada potensi sesuatu yang kurang baik. Ya, semoga manfaat orang baik. Maaf, Mas Teh tidak selalu bisa jadi seperti yang kalian mau. Karena kalian bukan Tuhan bagi Mas Teh. Jadi, tidak semua yang kita mau dari seseorang itu harus seperti yang kita harapkan. Jadi kadang-kadang tidak sesuai. Tetapi jadi kesadaran buat kita bahwa ya kita sama manusia berarti banyak kekurangan, kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik kita manusia. Semoga manfaat orang baik. Terima kasih. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang lagi surut rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Kerjaannya awet. Amin. Kalian yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan, apapun hajatnya teman-teman yang sedang nonton video ini, semoga Allah segera kabul. Amin ya Allah. Yang sedang jual aset semoga cepat terjual asetnya, yang sedang berintis usaha semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin 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 ya rabbal alamin. Pun ngaten mawon terima kasih. Video ini akan tayang di malam hari ya teman-teman. Semoga selalu membuat menjadi hiburan buat kalian, kemudian ada manfaat dari yang saya sampaikan. Amin. Terima kasih. Saya pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu rayu rayu. Panggah laporan soal kakaknya ngebut. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.